Demikianlah Injil Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, suster, teman-teman OMK dan adik-adik yang terkasih dalam Kristus. Bacaan-bacaan yang kita dengar hari ini, pada Hari Raya Tritunggal Maha Kudus ini, hendak menyampaikan minimal dua hal yang sangat penting. Yang pertama, pribadi Allah Tritunggal bukanlah pribadi yang untuk diotak-atik, untuk dijelaskan, atau untuk dipecahkan secara logika, secara rasional, secara logika manusia. Seringkali kita tergoda untuk mengotak-atik siapakah Allah Bapa, kenapa ada Allah Putra dan Roh Kudus dan sebagainya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, siapakah diri kita sehingga kita ingin menjelaskan pribadi Allah Tritunggal, misteri Tritunggal Maha Kudus itu. Sepandai apapun kita, secanggih apapun kita hanya mempunyai kemampuan terbatas dan kita tidak mampu menembus misteri ilahi. Maka Allah Tritunggal bukanlah menjadi bahan untuk didiskusikan, dijelaskan, dipecahkan supaya kita bisa memahami secara logika kita. Tetapi sebetulnya sabda Allah dan juga misteri Allah Tritunggal itu mau membimbing kita, mau mengajak kita masuk kepada permenungan yang lebih mendalam. Kalau kita boleh mengatakan, kita diajak untuk berkontemplasi, merenungkan lebih dalam persatuan kasih yang sempurna Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus itu. Jadi sabda Tuhan hari ini, bacaan pertama yang kita dengar dari kitab Ulangan, menggambarkan siapakah Allah itu bagi umat beriman. Dia adalah yang memberikan begitu banyak kebaikan bagi orang-orang yang percaya kepadanya, memenangkan peperangan dengan dengan para musuh, melindungi mereka dari serangan para musuh, dan memberikan mereka keselamatan dalam kehidupan mereka. Lalu Rasul Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Roma mengingatkan misteri Allah Tritunggal, khususnya Allah Roh Kudus itu menjadikan kita mampu untuk memanggil Allah itu sebagai Bapa. Mau mengatakan bahwa kita semua orang yang beriman kepada Allah dibimbing, diajak, dituntun untuk masuk terlibat di dalam kehidupan ilahi. Sehingga ketika kita menerima baptisan, aku membaptis engkau dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, bukan hanya sekedar kita ini dimasukkan di dalam kehidupan gereja yang adalah kita manusia, tetapi kita juga dimasukkan dalam kehidupan ilahi, misteri kehidupan Allah. Yang namanya misteri kita tidak bisa menjelaskan secara logika manusia dengan kemampuan fikir kita sebagai manusia. Jadi pesan yang mau disampaikan pada Hari Raya Tritunggal Maha Kudus ini adalah Allah membawa kita, Allah menuntun kita untuk masuk, menikmati, dan terlibat di dalam kehidupan ilahinya yang misteri itu. Kasih Allah yang sempurna itulah yang diberikan kepada kita supaya kita bisa menikmatinya, supaya kita masuk
di dalam misteri kasih yang sempurna itu. Maka pesan yang kedua berkaitan dengan yang pertama. Setelah kita menikmati apa yang Tuhan berikan, setelah kita dimasukkan dan dilibatkan dalam kehidupan Allah, kehidupan persekutuan kasih sempurna Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus itu, kita dipanggil untuk diutus, memberikan kesaksian, untuk mewartakan bagaimana kalau kita itu bersatu dengan Allah. Kalau kita ini mempunyai relasi yang baik di dalam, entah di dalam keluarga atau kita mempunyai relasi yang baik dengan seseorang, pasti kemudian kecenderungan kita ingin menceritakan kepada orang lain. Dan cerita kita kepada orang lain itu cenderung untuk mengajak mereka supaya mereka juga mau menikmati keakraban, keintiman dengan seseorang itu. Demikianlah murid-murid Kristus. Pesan yang kedua pada hari raya Tritunggal Maha Kudus ini adalah utusan, untuk perintah, mengutus. Kita diutus sebagai murid-murid Kristus, kita diutus. Bukan hanya untuk kontemplasi, untuk merenungkan bagi kepentingan dan kedamaian, kenyamanan diri kita sendiri, tetapi kita mengajak orang-orang di sekitar kita supaya mereka juga menikmatinya. Maka Yesus mengatakan, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Sebuah perintah yang diberikan kepada para muridnya, bukan untuk memaksa orang lain mengikuti apa yang saya maui, tetapi menjadi sebuah ajakan supaya mereka bisa merasakan persekutuan kasih dengan Allah itu. Jadi Bapak, Ibu, Saudara-saudari, Suster, teman-teman OMK dan adik-adik yang terkasih, kita yang sudah menikmati kasih Allah ini diutus untuk memberikan kesaksian, untuk sharing, untuk berbagi, untuk menceritakan apa yang kita alami dan kita nikmati. Bersekutu dengan Allah, bersatu dengan Allah, masuk di dalam kehidupan ilahi adalah sebuah peristiwa yang menyenangkan. Kalau persatuan dengan Allah itu menyenangkan, maka hati kita akan mengalami kebahagiaan. Kalau hati kita mengalami kebahagiaan, maka kita akan juga dapat dengan mudah memberikan kegembiraan kepada orang lain. Memberikan kegembiraan pada orang lain itulah salah satu cara untuk bersaksi, untuk berbagi, dan untuk bercerita bagaimana enaknya, bahagianya, sukacitanya kalau masuk dalam persekutuan kasih sempurna Allah itu. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, kita semua sudah dibaptis dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Maka kita menikmati kasih Allah itu. Dan sekarang saatnya bagi kita untuk bersaksi. Saatnya bagi kita untuk bercerita bagaimana bahagianya kalau kita bersatu dengan Allah. Maka mari kita mohon berkat Tuhan supaya kebahagiaan yang kita alami, baik ketika kita berdoa secara pribadi, baik ketika kita merayakan perayaan Ekaristi seperti sekarang ini, maupun di dalam peristiwa-peristiwa kehidupan kita setiap hari, persatuan kita dengan Allah, itulah yang kita wartakan, kita bagikan pada saudara-saudari kita, supaya mereka juga dapat mengalaminya. Kita hening sejenak.